Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimah Lawitri Zega dengan NIM 210600062. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal saya, yaitu dengan tema pertumbuhan ekonomi. Baik, yang pertama itu yaitu jurnal mengenai dampak remitansi terhadap pertumbuhan ekonomi di Bangladesh, India, Pakistan, dan Sri Lanka dengan penulis jurnal Somi Rani dan kawan-kawan, penerbit jurnal Springer, nama Jurnal Internasional Studi Kebijakan Ekonomi pada tahun 2020. Pendahuluannya, di negara berkembang, remitansi memainkan peran penting sebagai sumber pendapatan rumah tangga dan dianggap sebagai sumber yang stabil pada tahun 2017. India adalah negara penerima remitansi terbesar, sedangkan Bangladesh adalah negara ke-8 di dunia. Remitansi merupakan salah satu cara pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi ketika imigran mengirimkan uang ke negara asalnya. Di sisi lain, migrasi ke luar negeri jenis ini dapat merusak proses pembangunan karena negara asal kehilangan tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil. Dengan demikian, hilangnya modal manusia dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Rumusan masalah yang terdapat pada jurnal ini yaitu bagaimana dampak remitansi dari 4 negara terpilih karena negara-negara ini sedang berkembang dan menerima sejumlah besar remitansi dari seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini yaitu menguji apakah remitansi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang di Asia Selatan. Selanjutnya, model analisis. Model analisis dalam jurnal ini menggunakan model regresi linear yaitu OLS, FE, dan Ray. Data yang digunakan yaitu data dari tahun 1977 hingga 2016. Model analisis dapat dilihat pada slide dan selanjutnya Teori yang digunakan dalam jurnal ini yaitu teori remitansi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam jurnal ini juga terdapat konsep model pertumbuhan Solo-Swan digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara pertumbuhan PDB per kapita dan remitansi. Variabel-variabel yang terdapat dalam jurnal ini yaitu PDB per kapita, FDI, ekspor, GCF, nilai tukar, dan remitansi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada R2 terdapat nilainya yaitu 0,757, berarti bahwa di sini 75,6% variasi pertumbuhan PDB per kapita dijelaskan oleh variabel penjelas. Hasil model efek tetap menunjukkan bahwa 1% dalam remitansi menyebabkan penurunan 0,33% dalam pertumbuhan PDB per kapita di negara berkembang Asia Selatan. Di sisi lain, peningkatan FDI memiliki dampak negatif yang mendekati nol karena menggunakan data arus masuk bersih FDI. Peningkatan 1% GCF, dapat dalam pertumbuhan PDB per kapita menghasilkan peningkatan 0,349 dalam pertumbuhan PDB per kapita. Peningkatan 1% ekspor meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 0,082%. Pertumbuhan nilai tukar sebesar 1% mengurangi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,418%. Selanjutnya, hasil OLS gabungan menunjukkan dalam pertumbuhan remitansi menyebabkan penurunan sebesar 0,0015 dalam pertumbuhan PDB per kapita di Bangladesh. Dan ini memiliki dampak positif tetapi juga negatif di Pakistan dan Sri Lanka. Peningkatan 1% dalam pertumbuhan remitansi meningkatkan 0,017% pertumbuhan PDB per kapita di India dan mengurangi 0,021% PDB per kapita di Pakistan dan mengurangi 0,004% pertumbuhan PDB per kapita di Sri Lanka. Kemudian dilakukan F nilai adalah 0,0000, maka hipotesis 0 ditolak pada tingkat signifikansi 5% dan dapat disimpulkan bahwa koefisien remitansi spesifik negara secara bersama-sama signifikan secara statistik.
Selanjutnya, kesimpulan. Remitansi dapat meningkatkan konsumsi domestik dan mengurangi kemiskinan yang bermanfaat bagi negara-negara Asia Selatan. Masuknya remitansi dapat meningkatkan tingkat pendapatan orang miskin dan membantu mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, remitansi lebih bermanfaat dalam hal mengurangi kemiskinan daripada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada beberapa dampak buruk dari migrasi. Efek brain drain menekankan tingkat rata-rata pekerja terampil dan terdidik di negara pengirim pekerja. Dengan demikian, dengan tingkat migrasi yang lebih tinggi mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lambat dibandingkan dengan negara dengan tingkat migrasi yang lebih rendah. Masalah moral hazard dapat disebabkan oleh kiriman uang yang dapat melemahkan insentif untuk bekerja bagi keluarga penerima. Kecenderungan ini dapat mengurangi aktivitas ekonomi. Para pembuat kebijakan harus meyakinkan bahwa pengirim maupun penerima untuk menginvestasikan sebagian besar aliran kiriman uang untuk tujuan yang lebih produktif. Saran penelitian selanjutnya yaitu peneliti harus fokus pada saluran informal untuk menerima pengiriman uang. Baiklah, kita masuk kepada jurnal yang kedua, yaitu pengaruh FDI, remitansi kredit, keterbukaan perdagangan, dan pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDB se-ASEAN. Penulis dari jurnal ini yaitu Fitriasari dan kawan-kawan, penerbit jurnal yaitu Sinta II, dengan jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi pembangunan pada tahun 2022. Pendahuluan negara-negara ASEAN merupakan penyumbang imigran terbesar di dunia. Dengan Filipina sebagai negara dengan jumlah imigran dan remitansi tertinggi yang mencapai 7% dari total pendapatan negara. Indonesia juga merupakan penerima remitansi terbesar di ASEAN dengan nilai sebesar 125,2 triliun pada tahun 2015. Myanmar menerima remitansi yang mencapai 5% dari PDB-nya. Kawasan ASEAN dikenal sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan sektor keuangan, terutama perbankan, yang sangat pesat. Singapura menduduki peringkat pertama dalam rasio kredit bank ke sektor publik terhadap PDB. Perdagangan menjadi sektor penting di ASEAN dengan Singapura memiliki keterbukaan perdagangan terbesar meski sempat menurun pada tahun 2011 sampai tahun 2016. Namun kembali meningkat pada tahun 2017. Pengeluaran konsumsi pemerintah di negara-negara ASEAN terus meningkat dengan Indonesia mencatat jumlah terbesar hingga akhir 2017 yaitu sebesar 92,3 miliar US dollar. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh investasi asing langsung, remitansi, kredit bank, keterbukaan perdagangan, dan belanja konsumsi akhir pemerintah terhadap PDB ASEAN pada periode 1990 hingga 2017 dengan menggunakan fixed effect model. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh investasi asing langsung, remitansi, kredit bank, keterbukaan perdagangan, dan belanja konsumsi akhir pemerintah terhadap PDB di ASEAN. Selanjutnya yaitu model analisis. Model analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda berdasarkan estimasi model GLS. Data menggunakan data cross-section dan time series. Model analisis dapat dilihat di slide. Teori yang digunakan yaitu teori remitansi dan pertumbuhan ekonomi klasik. Variabel-variabel yang terdapat dalam jurnal ini yaitu PDB per kapita, FDI, remitansi, kredit bank, keterbukaan perdagangan, pengeluaran akhir konsumsi pemerintah. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Terdapat pada tabel 4.2 didapatkan nilai P-value-nya yaitu 0,0000 lebih kecil dari 0,010. Berarti bahwa H1 diterima. Jadi metode yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect. Berdasarkan tabel 4.3 yaitu tabel hasil uji fixed effect maka dapat ditulis kebersamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan persamaan regresi di atas, konstanta sebesar 0,0099 apabila FDI X1, remitansi X2, kredit bank X3, keterbukaan perdagangan X4, dan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah X5 dianggap konstan. Maka nilai produk domestik bruto PDB sebesar 0,9%. Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji fixed effect dapat dilihat bahwa secara simultan atau bersama-sama FDI, remitansi, kredit bank, keterbukaan perdagangan, dan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap PDB di ASEAN.
Hal ini dilihat dari nilai probabilitas F sebesar 0,0000. Ini 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 sehingga menunjukkan nilai yang signifikan. Selanjutnya itu kesimpulan dasaran. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu kajian ini menganalisis pengaruh FDI, remitansi, kredit bank, keterbukaan perdagangan, dan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah. Dengan menggunakan metode analisis panel data, temuan dari studi ini menemukan bahwa FDI, remitansi, kredit bank, keterbukaan perdagangan, dan pengeluaran akhir konsumsi pemerintah secara simultan berpengaruh positif bagi PDB di ASEAN. FDI berpengaruh positif serta signifikan secara statistik bagi PDB di ASEAN. Remitansi berpengaruh positif serta tidak signifikan secara statistik bagi PDB di ASEAN. Kredit bank secara parsial berpengaruh negatif serta tidak signifikan secara statistik terhadap PDB di ASEAN. Keterbukaan perdagangan berpengaruh positif serta tidak signifikan secara statistik bagi PDB di ASEAN. Pengeluaran akhir konsumsi pemerintah berpengaruh positif serta signifikan secara statistik bagi PDB di ASEAN. Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu agar dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak terdapat atau tidak diteliti di jurnal ini. Selanjutnya jurnal yang ketiga yaitu mengenai arus keluar remitansi, perkembangan keuangan, dan indikator ekonomi makro. Bukti dari Inggris. Penulis jurnal ini yaitu Periola dan kawan-kawan, penerbit jurnalnya yaitu Springer, jurnal ini yaitu jurnal bisnis masa depan pada tahun 2024. Pendahuluan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendahuluannya yaitu remitansi telah menjadi komponen penting dari aliran modal internasional. Dengan jutaan migran mengirim miliaran dolar kembali ke negara asal mereka setiap tahun, namun cara aliran keluar ini mempengaruhi variabel ekonomi makro. Belum mendapatkan perhatian yang cukup besar dari literatur, terutama dalam konteks berbagai tingkat perkembangan keuangan. Pengiriman uang telah menarik perhatian para peneliti, pembuat kebijakan, dan lembaga internasional karena dampak potensialnya terhadap kondisi ekonomi makro di negara-negara yang menerimanya. Meskipun demikian, memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak ekonomi makro dari pengiriman uang ke luar negeri akan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dan menjalankan inisiatif yang mendorong stabilitas ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan. Rumusan masalah yang terdapat dalam jurnal ini yaitu bagaimana dampak ekonomi makro dari aliran keluar remitansi dan perkembangan keuangan. Selain meneliti hubungan antara arus keluar remitansi dan kinerja ekonomi makro di Inggris, studi ini juga menawarkan wawasan baru dengan mempertimbangkan peran sektor keuangan dalam hal tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana remitansi mempengaruhi kinerja ekonomi makro dengan fokus pada variabel-variabel utama seperti nilai tukar, inflasi, suku bunga, dan PDB. Selanjutnya metode dan alat analisis. Dapat dilihat pada jurnal ini model yang digunakan yaitu model analisis regresi berganda berdasarkan estimasi model GLS. Data yang digunakan yaitu dari tahun 1987 hingga 2022. Dapat dilihat model analisis yang tergambar pada slide. Selanjutnya teori-teori yang digunakan dalam jurnal ini yaitu Deducts model, menjelaskan fenomena ekonomi di mana peningkatan signifikan dalam pendapatan dari ledakan sumber daya alam memiliki konsekuensi negatif bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Variabel-variabel yang utama yang digunakan dalam jurnal ini yaitu seperti nilai tukar, inflasi, suku bunga, dan PDB. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Tabel statistik deskriptif dan hasil akar satuan. Dapat dilihat nilai kemiringan untuk variabel-variabel ini masing-masing adalah 0,14, 0,54, 1,59, dan 0,77. Sebaiknya nilai kemiringan untuk arus keluar remitansi atau REM, pengembangan lembaga keuangan atau FID, dan pengembangan pasar keuangan atau FMD adalah negatif. Masing-masing
0,34, 0,24, dan 0,83, yang mana hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 0,834, negatif 0,24, dan negatif 0,83. Kemiringan positif terdapat pada pembentukan modal, pengeluaran pemerintah, dan openness, jumlah perdagangan, masing-masing 0,49, 0,26, dan 0,51. Menunjukkan bahwa data untuk variabel-variabel ini relatif simetris di sekitar nilai rata-ratanya, tanpa bias signifikan terhadap nilai yang lebih rendah atau lebih tinggi. Selanjutnya, pada tabel 3 kita dapat dilihat hasil uji kointegrasi batas. Terakhir, melakukan uji kointegrasi batas ARDL untuk menetapkan hubungan jangka panjang di antara variabel-variabel. Hasil uji F menunjukkan adanya kointegrasi baik pada modal dasar maupun modal yang mencakup pengembangan keuangan, yang menunjukkan adanya hubungan jangka panjang di antara variabel-variabel. Ini merupakan temuan penting yang menyediakan dasar untuk memperkirakan model. Selanjutnya, dapat diambil dari analisis ini adalah bahwa PDB dan nilai tukar atau EXR cenderung lebih sensitif terhadap remitansi daripada indikator ekonomi makro lainnya yang disertakan dalam studi ini. Ketika FID atau pengembangan lembaga keuangan dan FMD atau pengembangan pasar keuangan disertakan. Hal ini juga dapat dilihat ketika memeriksa dampak langsung dari pengembangan lembaga keuangan atau FID dan FMD, yaitu pengembangan pasar keuangan pada indikator ekonomi makro, karena keduanya cenderung berdampak positif pada PDB dan EXR atau nilai tukar, tetapi tidak mempengaruhi INF dan BR atau inflasi dan suku bunga bank. Sekali lagi, hal ini mungkin terjadi karena sistem keuangan di Inggris menggabungkan lembaga keuangan dan pasar keuangan yang berfungsi dengan baik, yang merupakan faktor utama yang mempengaruhi PDB dan nilai tukar. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang terdapat dalam jurnal ini yaitu menggunakan estimator ARDL untuk analisis berdasarkan temuan tentang tatanan integrasi campuran di antara variabel. Berdasarkan uji akar unit dan pengajuan kointegrasi uji batas, temuan ini mengungkapkan bahwa remitansi secara signifikan mempengaruhi PDB dan nilai tukar, tapi tidak mempengaruhi suku bunga bank atau inflasi. Arus keluar remitansi dari Inggris memiliki dampak yang negatif yang signifikan pada PDB dan menyebabkan PDB melemah relatif terhadap dolar. Saran penelitian selanjutnya yaitu bagi peneliti masa depan, termasuk pemeriksaan bagian remitansi mempengaruhi indikator ekonomi makro di berbagai negara, dan bagaimana beragam bentuk remitansi dan pengembangan keuangan mempengaruhi indikator ekonomi makro. Baiklah, mungkin hanya itu review jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Besar harapan saya bagi Bapak dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Joan Marta, untuk memberikan saran terkait dengan tema yang telah saya pilih, dan apabila ada saran mohon diberitahukan kepada saya apakah ini terdapat kesalahan atau tidak, atau apakah penelitian saya sangat berpotensi atau tidaknya. Mungkin hanya sampai di situ penyampaian review jurnal saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.